Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan mengenai materi pada mata kuliah lingkungan bisnis bab 9, yaitu merancang organisasi yang adaptif. Perkenalkan, nama saya Anastasia Selesai Sabrina Erari dengan NPM 2501301069. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan struktur vertikal. Struktur vertikal adalah sistem organisasi yang tersusun bertingkat dari pemimpin tertinggi sampai karyawan paling bawah. Setiap tingkat memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda. Struktur ini bertujuan untuk yang pertama, menjaga keteraturan kerja, yang kedua, mempermudah pengawasan, dan yang ketiga, memastikan setiap tugas berjalan sesuai aturan. Yang pertama, ada spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja adalah pembagian pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil, sehingga setiap orang hanya mengerjakan satu jenis tugas tertentu. Contoh sederhananya itu, dalam perusahaan ada bagian keuangan, pemasaran, produksi, dan SDM. Nah, masing-masing itu kan fokus pada tugasnya sendiri. Manfaatnya itu, pekerjaan lebih mudah dan fokus. Yang kedua, karyawan menjadi lebih ahli. Yang ketiga, hasil kerja lebih konsisten. Kekurangannya, pekerjaan terasa monoton. Yang kedua, karyawan kurang menguasai bidang lain. Dan yang ketiga, jika satu bagian terganggu, maka pekerjaan lain ikut terhambat. Yang kedua, ada rantai perintah. Rantai perintah adalah jalur resmi yang menunjukkan hubungan atasan dan bawahan dalam suatu organisasi. Artinya, setiap karyawan itu tahu siapa atasannya, tahu kepada siapa harus melapor, dan menerima perintah dari satu sumber yang jelas. Contoh alurnya itu dari direktur, manajer, supervisor, dan sampai ke karyawan. Fungsi utamanya itu menghindari perintah ganda agar karyawan itu tidak kebingungan harus ikut siapa. Yang kedua, memperjelas tanggung jawab, dan yang ketiga, menjaga disiplin di kerja. Kelemahannya itu, jika terlalu banyak tingkatan, komunikasi itu menjadi lambat, informasi bisa berubah saat melewati banyak level. Yang ketiga, ada ruang lingkup manajemen. Ini adalah jumlah bawahan yang bisa diawasi secara efektif oleh satu atasan. Ada dua bentuk utama. Yang pertama itu span sempit atau narrow, bawahan sedikit, pengawasan ketat, struktur organisasi jadi tinggi, dan cocok untuk pekerjaan kompleks. Yang kedua itu ada span luas, bawahan banyak, pengawasan lebih longgar, struktur jadi lebih datar, dan cocok untuk pekerjaan rutin. Faktor penentunya itu tingkat kesulitan pekerjaan, kemampuan manajer, dan kemandirian karyawan. Dampaknya menentukan efisiensi kerja dan biaya manajemen, kemudian mempengaruhi cepat atau lambatnya komunikasi. Terima kasih. Selanjutnya ada departementalisasi. Nah, departementalisasi ini menjadi landasan untuk mengelompokkan jabatan-jabatan tertentu ke dalam departemen-departemen dan departemen-departemen ke dalam organisasi secara keseluruhan. 5 pendekatan desain struktural mencerminkan rantai perintah yang berbeda-beda. Yang pertama ada pendekatan fungsional vertikal, yaitu struktur organisasi yang mengelompokkan jabatan ke dalam departemen berdasarkan kesamaan keterampilan, keahlian, dan aktivitas kerja, seperti departemen akuntansi, pemasaran, atau sumber daya manusia. Dalam sistem ini, informasi mengalir secara vertikal mengikuti rantai perintah dari puncak hierarki, di mana efisiensi tercapai karena orang-orang dengan spesialisasi yang sama bekerja dalam satu wadah untuk menyelesaikan tugas organisasi secara harmonis. Namun, pengambilan keputusan pada struktur ini cenderung terpusat di tingkat atas agar organisasi antar fungsi tetap terjaga secara menyeluruh. Selanjutnya ada pendekatan divisional. Nah, pendekatan ini itu muncul sebagai alternatif bagi perusahaan besar dengan mengelompokkan departemen berdasarkan kesamaan keluaran, baik itu berupa produk, program, atau wilayah geografis. Berbeda dengan model fungsional yang tersentralisasi, pendekatan ini lebih mengusung
desentralisasi di mana setiap divisi beroperasi sebagai unit mandiri yang memiliki sumber daya fungsionalnya sendiri, seperti tim lead bank atau keuangan khusus untuk produk tersebut. Hal ini memungkinkan pengambilan keputusan dilakukan lebih cepat di tingkat divisi untuk merespon kebutuhan pasar atau pelanggan secara spesifik, sehingga pemimpin puncak perusahaan dapat lebih fokus pada perencanaan strategis jangka panjang. Selanjutnya ada pendekatan matrik. Jadi pendekatan ini itu menggabungkan dua bentuk departementalisasi, yaitu fungsional dan divisional secara bersamaan. Nah, adanya pelaporan ganda atau dual reporting, karyawan memiliki dua atasan, manajer fungsional misalnya manajer pemasaran dan manajer proyek atau produk. Nah, hal ini itu memungkinkan organisasi untuk menyeimbangkan kebutuhan akan efisiensi teknis atau fungsional dengan kebutuhan akan fokus pada produk atau proyek tertentu. Selanjutnya ada pendekatan tim, yakni organisasi terdiri dari berbagai tim yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer puncak itu bertugas menyerahkan otoritas pengambilan keputusan kepada tim. Nah, hal ini itu bisa meningkatkan kecepatan dalam pengambilan keputusan, respons terhadap pelanggan yang lebih cepat, dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Lalu yang terakhir ada pendekatan jaringan virtual, yakni pendekatan perusahaan itu bertindak sebagai pusat yang menghubungkan berbagai mitra. Perusahaan inti hanya mempertahankan fungsi-fungsi utamanya saja, misalnya desain atau riset. Nah, sementara fungsi lainnya seperti produksi, distribusi, atau HR di-outsourced ke perusahaan mitra di seluruh dunia. Nah, hal ini itu bisa meningkatkan hemat biaya dan sangat fleksibel. Perusahaan bisa dengan cepat mengganti mitra atau skala produksi tanpa harus memiliki aset yang besar. Baik, perkenalkan nama saya Lira Agustina, NPM akhir 60. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari beberapa jenis struktur organisasi. Yang pertama ada struktur fungsional, memiliki kelebihan utama yaitu efisiensi yang tinggi karena setiap karyawan bekerja sesuai spesialisasinya, sehingga pekerjaan bisa dilakukan lebih cepat dan juga terarah. Yang kedua, struktur divisional, lebih fokus pada produk atau pasar tertentu, sehingga perusahaan bisa lebih cepat merespon perubahan dan juga kebutuhan konsumen. Yang ketiga ada struktur matriks. Ini bersifat fleksibel dan juga mendorong kolaborasi antar bagian. Nah, sehingga bisa penggunaan sumber daya manusia menjadi lebih efisien. Yang keempat, struktur tim memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan juga terbuka, serta dapat meningkatkan kreativitas dalam menyelesaikan pekerjaan. Terakhir, struktur jaringan virtual sangat fleksibel dan memiliki biaya operasional yang lebih rendah karena perusahaan ini dapat bekerja sama dengan pihak luar tanpa harus memiliki semua sumber daya sendiri. Selanjutnya mengenai kekurangan dari masing-masing struktur organisasi. Pada struktur fungsional, koordinasi antar bagian sering menjadi sulit dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pada struktur divisional sering terjadi duplikasi sumber daya yang menyebabkan biaya lebih tinggi, serta bisa muncul konflik antar divisi. Pada struktur matriks, adanya dua atasan dapat menimbulkan kebingungan dan konflik wewenang. Pada struktur tim, meskipun fleksibel, tetap ada potensi konflik antar anggota dan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten. Terakhir, pada struktur jaringan virtual, kontrol menjadi lebih sulit karena melibatkan pihak luar, serta adanya ketergantungan yang tinggi terhadap mitra kerja. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas tentang pengorganisasian untuk koordinasi horizontal dalam organisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pentingnya koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal itu sendiri adalah kerjasama antar bagian dalam organisasi yang posisinya adalah sejajar. Jadi kita tidak selalu harus melalui atasan. Hal ini penting terutama dalam organisasi yang bersifat kompleks dan dinamis. Kalau koordinasi tidak berjalan dengan baik, biasanya komunikasi menjadi lebih lambat dan bisa terjadi hambatan
antar bagian. Beberapa alasan kenapa koordinasi ini sangat penting. Yang pertama adalah untuk mempercepat komunikasi antar bagian. Kemudian yang kedua, mengurangi hambatan dan konflik antar divisi. Selain itu juga bisa meningkatkan efisiensi kerja, dan yang terakhir adalah mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat. Baik, setelah kita mengetahui pentingnya koordinasi horizontal, selanjutnya bagaimana cara organisasi dalam menerapkannya. Koordinasi horizontal dapat dilakukan melalui kerjasama lintas bagian dalam organisasi. Yang pertama, gugus tugas atau task force. Ini merupakan tim sementara yang dibentuk untuk menyelesaikan masalah tertentu. Anggotanya berasal dari berbagai departemen, dan setelah tugas tersebut selesai, tim ini akan dibubarkan. Kemudian yang kedua ada tim. Berbeda dengan gugus tugas yang tadi, tim ini bersifat lebih permanen dan digunakan dalam waktu jangka panjang. Tim ini biasanya terdiri dari berbagai fungsi sehingga bisa meningkatkan kolaborasi. Yang terakhir ada manajemen proyek. Ini digunakan ketika organisasi mengerjakan suatu proyek tertentu yang melibatkan banyak bagian. Biasanya ini dipimpin oleh manajer proyek yang mengkoordinasikan seluruh kegiatan agar proyek dapat selesai dengan efektif dan efisien. Saya akan menjelaskan tentang rekayasa ulang. Nah, rekayasa ulang atau reengineering merupakan proses perancangan ulang secara mendasar terhadap proses bisnis dan struktur organisasi dengan tujuan mencapai peningkatan kinerja yang signifikan, terutama dalam hal efisiensi, efektivitas, kualitas, dan kecepatan kerja. Pendekatan ini tidak hanya melakukan perbaikan kecil, tetapi mengubah cara kerja organisasi secara menyeluruh agar lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam konteks ini, organisasi dituntut menjadi lebih fleksibel, inovatif, serta mampu merespon ketidakpastian dengan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep struktur mengikuti strategi. Maksud dari konsep struktur mengikuti strategi yaitu struktur organisasi harus disesuaikan dengan tujuan dan arah strategi yang telah ditetapkan. Artinya ketika strategi organisasi berubah, maka struktur juga perlu disesuaikan agar dapat mendukung pencapaian tujuan secara optimal. Tidak ada satu jenis struktur yang paling benar untuk semua organisasi, karena setiap organisasi dan setiap strategi memerlukan pendekatan struktural yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis dari struktur. Nah, yang pertama struktur fungsional atau vertikal. Struktur vertikal adalah bentuk organisasi yang menekankan pembagian kerja berdasarkan fungsi dan hierarki yang jelas. Pekerjaan diatur melalui rantai komando yang terpusat, di mana setiap bagian memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik sesuai departemen. Ciri utama dari struktur vertikal ini, yang pertama pembagian kerja berdasarkan spesifikasi fungsional, pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain. Memiliki rantai komando yang jelas, dan yang terakhir pengambilan keputusan bersifat terpusat. Kelebihannya yakni meningkatkan efisiensi operasional, penggunaan sumber daya lebih optimal, dan cocok untuk lingkungan yang stabil dan terprediksi. Nah, kekurangan dari struktur vertikal ini yakni kurang fleksibel, komunikasi antar bagian terbatas atau silo effect, lambat dalam merespon perubahan, dan kurang mendukung inovasi. Selanjutnya yakni ada struktur horizontal. Nah, struktur horizontal ini adalah bentuk organisasi yang menekankan kolaborasi lintas fungsi, di mana pekerjaan disusun berdasarkan alur proses dan dikerjakan oleh tim kecil yang mandiri sehingga lebih fleksibel dan tidak terkait pada pembagian kerja yang kaku. Nah, ciri utama dari struktur horizontal ini adalah komunikasi terbuka dan cepat, koordinasi lintas bagiannya tinggi, dan hierarki organisasi lebih rata atau flat. Nah, kelebihan dari struktur horizontal yakni lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan, mempercepat pengambilan keputusan, serta mendorong inovasi dan kreativitas, dan mengurangi hambatan antar departemen. Dan yang terakhir, kekurangan dari struktur horizontal yakni membutuhkan koordinasi yang kuat, peran dan tanggung jawab bisa menjadi kurang jelas, dan tidak terlalu cocok untuk organisasi yang sangat besar atau stabil. Demikian yang dapat kami sampaikan dalam pemaparan rangkuman mata kuliah kali ini. Semoga apa yang telah
dipaparkan oleh kelompok kami dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan selama pemaparan materi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.